Kita akan berdoa buat kita merayakan kemerdekaan Amerika saat ini, amin. Kita mau ambil waktu untuk berdoa untuk bangsa ini. Saya tahu Mbak, kita kebanyakan dari kita, if not all of us, bukan dari Amerika. Kita datang ke sini, kita mau diberkati, Anda bekerja, Anda tinggal di sini, Anda pindah ke sini, kita paling enggak kita harus memberkati dan menjadi berkat bagi bangsa ini. Dan yang paling tidak kita mendoakan, amin saudara. Saya tahu hari ini banyak orang yang vacation karena long weekend. Biasanya kalau vacation, pastor nggak vacation, saudara. Jadi waktu orang-orang vacation, pastor kerja. Waktu orang-orang kerja, pastor kerja juga. Well, just kidding. Kita vacation juga kok. Cuman nggak bareng-bareng. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita ambil waktu untuk berdoa. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Amerika. Terima kasih ya Tuhan, Kau tempatkan kami di sini, kami bisa berada di sini saat ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami berdiri hari ini seperti bapak-bapak pendiri Amerika telah berdiri di hadapan-Mu di masa yang lalu ya Tuhan. Merayakan sejarah dan menikmati semua hal yang hebat yang telah dicapai Amerika. Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersuka cita atas nikmat yang telah Engkau berikan dengan murah hati kepada kami. Kami berterima kasih atas berkah kehidupan, kebebasan, kebahagiaan untuk generasi ini dan untuk generasi yang akan datang. Kami berterima kasih kepadamu atas kemerdekaan, untuk perdamaian, untuk semua orang yang berani memberikan hidup mereka dan untuk membela kebebasan dan keadilan. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan karena tangan-Mu yang penuh kasih dan pemeliharaan yang memberi kami begitu banyak kebaikan. Namun ya Tuhan, sebagai bangsa, sebagai rakyat, kita tidak selalu memilih jalan yang benar. Kami mohon kepadamu untuk mengampuni kami pada saat-saat seperti ini ya Tuhan. Tuhan, sembuhkan bangsa ini ya Tuhan. Pada hari ini kami berkomitmen untuk sepenuh hati menghormati dan melayani Engkau ya Tuhan. Dengan segala apa adanya kami menyerahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang dermawan, bangsa yang benar, bangsa yang suci, bangsa yang kudus, umat yang disisihkan untuk mencintai Engkau selama-lamanya. Hari ini ya Tuhan, kami tidak menganggap remeh anugerah yang telah Engkau berikan untuk bangsa kami. Kami membutuhkan Engkau, Amerika butuh Engkau, keluarga kami butuh Engkau, industri dan bisnis kami membutuhkan Engkau, sekolah dan pemerintah kami membutuhkan Engkau, gereja-gereja kami membutuhkan Engkau. Biarlah kami hanya melihat kepadamu. Hari ini, hari kemerdekaan ini, satu bangsa di bawah Tuhan yang tidak terpisahkan. Datang saat ini ya Tuhan, Roh Kudus yang mulia, hembuskan kehidupan yang baru kepada bangsa kami ya Tuhan. Semoga keadilan mengalir seperti sungai dan kebenaran seperti sungai yang tidak pernah putus, hingga negeri kami dipenuhi dengan kemuliaan-Mu seperti air menutupi lautan. Kami berdoa ya Tuhan, sekali lagi mengucap syukur untuk Independence Day, hari kemerdekaan yang kami rayakan hari ini. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa untuk firman yang sebentar lagi akan ditabur. Anda berdoa saat ini dengan saya ucapkan, Tuhan Yesus, jamah hati kami, jamah hati aku, pikiran, dan rubah aku sesuai dengan firman-Mu.
Berikan aku paradigma yang sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, Anda yang join online juga saya percaya Anda akan mendapat firman yang dihidupkan dan menjadi satu paradigma yang membuka mata pengertian Anda semua. Haleluya. Praise the Lord. Terima kasih Pastor Dion. Haleluya. Give Pastor Dion a big hand also. Haleluya. Saudara, seperti kita tahu bahwa tema kita tahun ini Rise Up and Be Radiant, dan ini diambil dari buku Efesus. Dan saya mau hari ini kita akan memulai satu seri firman Tuhan yang berfokuskan apa saudara? Be the church. Be the church. Kita sebagai gereja Tuhan, kita jadi gereja. Maksudnya apa? Nanti akan saudara lihat ya. Dan topiknya hari ini yang akan saya sampaikan ialah God's design for you. Rancangan Tuhan untuk Anda. Tuhan mempunyai desain untuk masing-masing saudara. Secara pribadi Tuhan ada desain buat masing-masing saudara, dan setiap saudara itu hebat. Setiap saudara itu spesial, setiap saudara itu dikasihi Tuhan, setiap saudara dicintai Tuhan. Walaupun pada saat saya ngomong begini mungkin ada Anda yang berpikir, loh kalau saya dicintai Tuhan kenapa saya mengalami hal yang gak enak, ini dan itu. Saudara, nanti di dalam firman Tuhan dan kemudian kalau enggak sampai saya bahas, tapi minggu depan saya akan lanjutkan, Anda akan melihat bahwa apapun yang Anda alami, bahkan proses-proses dalam kehidupan yang Anda rasa nggak enak sekalipun, itu Tuhan mau supaya kita ini dibentuk. Amin saudara. Kita maunya instan, kita maunya shortcut. Saya ingat Archbishop Duncan William mengatakan demikian, if you want a shortcut, you'll be cut short. Saya percaya Tuhan nggak mau hanya kita ini menempuh jalan pintas, tapi ada prosesnya, Amin saudara. Jadi kita perlu tahu secara pribadi Anda adalah orang-orang pribadi-pribadi yang didesain secara khusus oleh Tuhan, dan juga secara keseluruhan, secara gereja, katakan gereja. Secara gereja, secara umat Tuhan, kita ini juga didesain secara khusus. Jadi saya mau Anda tahu bahwa bukan hanya pribadi, tapi secara kelompok ini kita juga didesain. Ada rancangan Tuhan, ada rencana Tuhan, ada tujuannya yang Tuhan mau kita lakukan baik secara pribadi maupun secara tubuh Kristus. Amin saudara. Jadi desain itu sangat penting. Kita tahu desain itu sebetulnya ada orang-orang yang mungkin lupa bahwa siapa dia sesuai dengan desainnya Tuhan. Saya ingat ada satu cerita yang udah saya dengar lama, cukup lama ya, mungkin Anda juga udah pernah dengar. Ada seorang farmer, petani ya, dia menemukan satu anak Raja Wali yang ya rupanya ditinggal sama induknya atau bagaimana. Lalu dia dibesarkan sama petani ini, dibesarkan, dan karena petani ini punya banyak ayam ya, jadi Raja Wali ini tumbuhnya grow up-nya ya, besarnya bersama-sama dengan ayam-ayam itu. Jadi kemana-mana pek ya, terus ya nyariin, ngeliatnya ke bawah, terus ngeliatnya ke bawah, ngeliatnya apa saudara? Ayam ngeliatnya apa biasanya? Makannya apa? Makanya ya cacing, makanya apa, ngeliatnya ke bawah terus pek ya, sampai makin lama nih anak Raja Wali ini makin lama makin besar. Satu saat itu dia pas dia lihat ke atas, pas ada Raja Wali yang terbang tinggi. Dia waktu lihat begitu ya, oh itu mirip sama saya. Atau saya mirip dengan dia. Nah kenapa kalau dia bisa di atas di situ ya, kenapa kok saya di sini ya? Lalu dia mulai coba terbang. Beberapa kali nggak bisa langsung terbang, saudara. Tapi kemudian lama-lama dia bisa terbang, dan dia terbang makin lama makin tinggi, dan dia terbang bersama-sama dengan raja wali yang lain.
Karena apa? Raja Wali itu didesainnya nggak sama seperti ayam. Jadi sebagai orang Kristen kadang-kadang kalau kita nggak tahu, kita itu bisa menjadi orang Kristen yang seperti ayam. Ngelihatnya ke bawah terus, ngelihatnya gampang sekali ribut, gampang sekali tersinggung, gampang sekali nyarinya cacing terus ya saudara. Tapi kalau Raja Wali itu dia naik terus, naik terus. Kalau dikejar sama burung-burung yang lain, Raja Wali itu mempunyai mata yang sangat khusus sehingga waktu dikejar oleh burung-burung lain yang mau diserang begitu ya, Raja Wali naik terus, makin diserang makin naik terus, dan dia bisa melihat daya tahan matanya itu bisa tahan, nggak seperti burung-burung yang lain, saudara. Nah itu Raja Wali. Saya percaya Tuhan mau untuk kita ini rise up and be radiant. Jadi untuk apapun yang Anda alami, Tuhan mau supaya kalau Anda diserang, Anda mengalami attack, Anda mengalami gangguan, Anda mengalami macam-macam situasi, makin mendekat kepada Tuhan. Makin dekat kepada the Son, ya, the Son, not S-U-N but S-O-N. Anda naik terus mendekat kepada Tuhan. Saya ingat kapan ya, tahun lalu kalau nggak salah, itu Markus Adnan Junjun nemu anak burung hantu ya. Di gereja sini ternyata saya dikasih tahu suka ada burung hantu yang anaknya ketinggalan di sini. Dari rupanya di fasilitas di sini ada cukup sering ada burung hantu. Burung hantu yang suka rumah Tuhan. Tapi ada umat Tuhan yang kurang suka. Oh well, singkat cerita itu dibesarkan oleh Fang ya, dan dikasih makan, cobalah itu ya. Tahu saudara, akhirnya burung hantu itu nggak bertumbuh seperti yang sesungguhnya. Karena dikasih makan yang menurut pengertian manusia itu sebetulnya ya makanan yang bagus, yang sehat, dikasih daging, dikasih apa ya, Jun. Tapi akhirnya ternyata pertumbuhannya itu jadi tulangnya nggak sekuat biasanya karena desainnya itu bukan pet. Burung hantu itu bukan pet, saudara. Dan mestinya itu burung hantu ya desainnya untuk di luar, saudara. Dan bagaimana dengan kita? Saya percaya Tuhan sudah desain kita sebagai pribadi, sebagai orang yang sudah dijamah Tuhan, diselamatkan Tuhan, dan sudah dibaptis, sudah ikut Tuhan. Anda perlu melihat lagi sesuai dengan polanya di dalam Alkitab. Ini Anda ini siapa sih sebetulnya? Dan secara keseluruhan itu bagaimana, apa sih panggilan kita, apa yang perlu kita lakukan. Nah, saya ada 2 poin aja yang saya ingin sampaikan hari ini. Yaitu poin yang pertama, saudara, God's design and purpose, rancangan Tuhan untuk Anda, rancangan dan tujuan Tuhan. Rancangan dan tujuan Tuhan. Coba bayangkan saudara, kita sekarang kebaktian kita berada di gereja. Amin saudara. Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 16 ayat 18, Yesus berkata demikian, aku akan mendirikan jemaatku. Katakan jemaatku. Jemaatku, dalam terjemahan lain gerejaku, ya. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Saya nggak tahu udah berapa kali Anda dengar ayat-ayat ini, tapi saudara, saya mau Anda dapatkan, tangkap ini saudara. Jadi berarti waktu Yesus pertama kali meluncurkan, menyatakan movementnya, menyatakan kegerakannya, dia itu mendeklarasikan movement itu di hadapan the gates of hell. Di hadapan gates of hell. Gates dalam bahasa Inggrisnya itu gates, bukan hanya singular, tapi plural. Gates of hell, saudara. Jadi diluncurkannya itu di situ, saudara. Jadi saya melihat dari awal mula itu Yesus sudah memberikan satu pernyataan yang waktu dia katakan, aku akan mendirikan gerejamu, itu ada satu pernyataan yang pasti bertentangan dengan neraka.
pasti bertentangan dengan si jahat, pasti bertentangan dengan pintu-pintu alam maut, pasti bertentangan dengan kegelapan, pasti. Jadi dia meluncurkan itu, dan dia dalam bahasa aslinya, kata gereja itu dipakai kata eklesia. Eklesia itu Yesus pinjam dari dunia sekuler. Jadi ini bukan satu perkataan yang baru sebetulnya, tapi ada satu perkataan yang di dalam bahasa Yunaninya, bahasa Greeknya, ya, itu menyatakan bahwa eklesia itu didirikan untuk satu kegerakan yang sangat proaktif, enggak pasif ya, tapi proaktif. Dan gates, pintu alam maut ya, pintu alam maut atau gates ya. Gates itu adalah satu struktur untuk mempertahankan satu negara atau satu politik di zaman masa lalu, saudara. Dan Yesus mengatakan bahwa karakteristik daripada gereja Tuhan itu ada hubungannya untuk meruntuhkan kejahatan, kegelapan, dan apa yang berhubungan dengan pintu alam maut. Perlu kita ketahui, saudara, bahwa musuh kita, perhatikan saudara, karena ada orang yang pikir, waduh pokoknya semangat untuk mendirikan gereja, berpikir bahwa musuhnya itu adalah satu sama lain. Enggak sama sekali. Tidak, sama sekali tidak. Bukan. Bahkan Rasul Paulus mengatakan dengan jelas bahwa apa yang kita perangin itu bukan darah dan daging. Dengan kata lain, bukan manusia. Bukan sesama kita, bukan. Enggak sama sekali. Jadi kita mesti tahu kita ini didesain dari awal mula. Jadi kalau ada salah paham, kalau ada apa, jadi bukan berarti, bahkan kalau Anda punya salah paham dengan orang-orang dari agama lain atau orang yang punya kepercayaan lain, saudara, bukan berarti itu Anda perlu jadi musuhan semua. Enggak begitu, saudara, karena musuh kita, lawan kita bukan darah dan daging, tapi roh-roh jahat yang ada di udara. Amin, saudara. Dan kita perlu tahu bahwa apa yang terjadi di dunia ini mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk orang-orang yang saya melihat begini, saudara, sekarang ini yang paling banyak bekerja dan makin lama khususnya saat-saat ini adalah the spirit of deception. Apa itu deception? Itu seperti ditipu gitu ya, atau penyesatan atau diperdaya begitu ya. Karena ada orang-orang, kebanyakan orang itu lebih gampang percaya kebohongan daripada percaya kepada kebenaran. Banyak orang lebih gampang percaya dengan hal-hal yang bohong, dengan fake news, dengan apa yang dibuat-buat, cerita-cerita yang dibuat-buat, saudara. Tapi sebetulnya kita ini mesti melihat desainnya kita ini bagaimana. Kita didesain sesuai dengan rencana firman Tuhan. Mari kita lihat, saudara. Kita lihat di sini saya tuliskan jemaat atau gereja, dalam bahasa Grekanya itu adalah eklesia. Mari kita buka Efesus pasal yang ketiga, ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Kepadaku, ini Rasul Paulus ngomong begini, saudara. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Jadi Rasul Paulus yang adalah orang Yahudi, dia sendiri tahu, dia sadar bahwa bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk dibagikan kepada orang-orang yang bukan Yahudi juga. Apa yang perlu diberitakan? Kekayaan Kristus. Kristus itu luar biasa. Ya. Ayat yang ke-9, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi di dalam Tuhan. Sudah berabad-abad tersembunyi yang menciptakan segala sesuatu. Jadi Tuhan yang menciptakan segala sesuatu itu dia punya satu rahasia. Saya pernah katakan beberapa tahun yang lalu bahwa rahasia-rahasia yang Tuhan ada itu bukan disembunyikan dari Anda, tapi disembunyikan untuk Anda. Disembunyikan untuk Anda supaya Anda bisa mengerti.
Kalau disembunyikan dari Anda nggak akan bisa dapat rahasianya, nggak akan bisa ngerti. Tapi Tuhan singkapkan ayat yang ke-10. Supaya sekarang oleh jemaat, oleh gereja, diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah. Ada macam-macam hikmat kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi supaya Anda tahu ini ada berbagai macam hikmat. Ada berbagai macam hikmat ini saudara. Nah, saya mau beritahu kepada saudara bahwa kalau kita nggak sadar ya, saya baca buku ini ya, Simple Church judulnya yang ditulis oleh kedua orang ini, Tom dan Eric. Dia tuliskan demikian, many people are busy doing church instead of being the church. Banyak orang itu hanya sibuk. Ada juga yang nggak sibuk atau nggak peduli ya. Tapi ada juga yang sibuknya tuh hanya melakukan gereja. Pokoknya ikut program, ikut ini, ikut itu, untuk ikut pelayanan. Tapi nggak menjadi gereja karena pikirnya gereja itu hanya program. Karena berpikir bahwa gereja itu hanya pokoknya kalau udah ke gereja hari Minggu udah selesai lah, udah cukup. Jadi kalau udah selesai hari Minggu siang, Minggu malam, lalu Senin sampai Sabtu udah pokoknya udah nggak peduli lagi, saudara. Saudara, kita perlu tahu bahwa kita bukan hanya doing church, we need to be the church. Jadi bukan hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mirip seperti Raja Wali, tapi Raja Wali. Bukan seperti aja saudara, tapi dia tahu desainnya itu demikian. Desainnya seperti itu saudara. Jadi saya melihat saudara bahwa sekarang ini ada satu pertempuran yang besar. Pertempuran yang kita nggak sadar, banyak dari kita nggak sadar. Saya dapat satu kutipan yang akan saya share kepada Anda. Ini saya diperkenalkan oleh Bishop Bud Pierce, Bapak rohani saya. Ada seorang dari Nigeria, berapa bulan yang lalu Bishop Bud Pierce dia pergi melayani di Nigeria, dan dia melayani di satu tempat di mana pasturnya itu membangun satu gerejanya itu ada 24 lantai. Dan besar sekali saudara. Dan orang ini nulis buku, dan bukunya belum keluar sebetulnya saudara, tapi saya dapat cicipannya saudara. Saya mau share kepada saudara apa yang dia tuliskan. Orang ini adalah seorang engineer, dia adalah seorang ahli IT ya, yang luar biasa, dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, dan dia menuliskan demikian saudara. Pertempuran besar yang terjadi hari ini tidak pernah menjadi berita. Nggak ada di berita. Mereka tidak bertempur dengan sepatu bot di darat atau pesawat jet di langit. Namun korban mereka jauh melebihi semua pertempuran yang pernah dilakukan dengan rudal dan tank sekalipun. Pertempuran ini terjadi di dunia maya. Senjata serbu adalah teknologi dan alat yang masuk ke kantong siapapun yang peduli. Apa itu saudara? Ada amunisi mereka adalah software dan aplikasi yang dapat diunduh dalam hitungan detik aja hanya dengan satu klik. Dan korbannya adalah pengguna yang memilikinya, tapi mereka belum menyadari bahwa mereka saat ini sedang terlibat di dalam satu peperangan cyberspace. Saudara, jadi di tengah-tengah peperangan yang begitu intens, dan dengan senjata pemusnah yang bisa massal ya saudara, mayoritas orang Kristen sekalipun telah mengambil posisi pertempuran yang nggak peduli atau naif atau pasif,
tidak bersenjata, dan pokoknya online terus, ya, terlalu banyak simpan waktu di sana, dan hasilnya banyak orang Kristen yang terpukul dari peperangan ini. Dan ini nyata, saudara, nyata betul. Kita nggak sadar. Dan tadi diumumkan bahwa kita akan memperlengkapi Anda dengan satu pelajaran khusus, ya saudara, tanggal 23 Juli, itu hari Sabtu, 23 Juli. Karena apa, saudara? Kita akan launch Wagner University di gereja kita. Akan ada sekolah Alkitab. Anda yang mau ambil, Anda bisa ambil, saudara. Dan ada biayanya tentu. Tapi Anda perlu tahu bahwa Wagner University 20 tahun yang lalu saya ditunjuk oleh mentor saya, Dr. C. Peter Wagner, untuk memulai Wagner Leadership Institute, waktu itu namanya, di Indonesia. Dan saya ditunjuk sebagai chancellor-nya, sebagai rektornya di Indonesia. Dan berkembang dari Indonesia, kita melengkapi banyak hamba-hamba Tuhan, lalu berkembang ke Singapura, berkembang ke Malaysia, lalu berkembang ke Australia. Jadi tadinya untuk Indonesia, akhirnya berkembang ke Singapura, Malaysia, Australia, dan Filipina. Dan kemudian saya masih ingat berapa tahun kemudian saya ditelepon oleh Dr. Peter Wagner. Dia katakan, Paul, ini saya mau ketemu dengan Dr. David Wang. Dia dari China. Dia mau ikut menjadi Wagner, buka cabang di China. Dia bilang, can you handle that, Paul? Saya bilang, Peter, China, penduduknya banyak sekali. Well, it's only 1 billion extra people, no big deal, Paul. Dia bilang gitu. And plus kalau saudara tahu yang namanya David Wang dan banyak pastor-pastor di China itu, apostle yang di China itu, mereka tuh rata-rata, saudara, sudah dipenjara 2 kali, saudara. Saya pikir, akhirnya saya dipertemukan dengan David Wang, orangnya luar biasa sekali. Saya bilang begini sama dia, saya ini mestinya saya yang belajar dari kamu. Kok kamu mau belajar dari saya? Orangnya humble sekali. Dia bilang, well, kita masih perlu belajar. Right, dia bilang gitu. Jadi ya saya mau. Jadi singkat cerita, saudara, ini adalah seperti full circle. Apa yang saya selama bertahun-tahun dengan Pastor Kong, waktu itu dia menjadi Vice Chancellor di Indonesia dan Asia. And sebetulnya Australia nggak termasuk Asia, ya saudara. Tapi karena ada permintaan. Dan waktu itu Pastor Kong ngomong dengan saya, lalu kita expand ke sana. Jadi ternyata ini sekarang setelah 20 tahun, itu kembali full circle. Dan sekarang menjadi Wagner University. Saya kerinduan saya, pastoral team tahu, saya mau terus memperlengkapi, train Anda. Nanti akan Anda lihat di dalam poin-poin yang akan saya sampaikan, supaya Anda semua menjadi orang-orang yang bukan hanya tahu desainnya sebagai apa, tapi Anda perlu diperlengkapi sesuai dengan panggilan Anda, dengan kekhususan Anda, keunikan Anda akan diperlengkapi. Amin, saudara. Jadi saya mohon Anda, ini pengumuman yang perlu Anda ingat ini, tanggal 23 hari Sabtu, salah satu pengajarnya akan datang ke sini. Dari jam berapa, Pastor Dion? Sampai jam 10 sampai jam 2. Dari jam 10 sampai jam 2. Dan dia akan mengajarkan mengenai apa? Spiritual warfare. Dan ini adalah cicipan aja, karena salah satu kelas yang akan diajarkan, ditawarkan, itu adalah mengenai spiritual warfare. Dan untuk yang tanggal 23 ini gratis, saudara. Puji Tuhan. Karena apa? Karena saya ada relationship dengan hamba Tuhan yang Tuhan pakai ini. Jadi saudara, saya mau Anda tahu bahwa gereja Tuhan itu dari mula-mulanya, sewaktu Tuhan memanggil Abraham, ya. Tuhan panggil Abraham, dia bilang begini, aku akan memberkati kamu dan melalui kamu segala bangsa di muka bumi ini akan menjadi berkat. Itu di dalam buku Kejadian dituliskan demikian, dari satu bangsa, bangsa Yahudi. Jadi dipilih untuk menjadi berkat. Amin, saudara. Dipilih untuk menjadi berkat. Tapi ada
saatnya di mana bangsa Yahudi ini enggak setia, saudara. Lalu Tuhan memakai rasul-rasul untuk menyampaikan berita kabar baik ini kepada orang-orang yang bukan orang Yahudi, orang-orang Yunani, orang-orang yang kita ini kan bukan Yahudi ya saudara. Kita mendapat berkat, kita mendapat pengajaran, dan kalau di buku Kejadian dituliskan dia pilih Abraham untuk satu bangsa ini menjadi berkat bagi banyak bangsa. Kalau Anda baca di dalam buku Wahyu, di buku yang terakhir di dalam Alkitab, di situ dituliskan itu ada orang-orang dari segala macam bangsa, suku bangsa, dan juga bahasa. Ada semua di situ saudara. Jadi luar biasa sekali. Jadi saya mau ajak saudara saat ini untuk kita masuk di dalam poin yang kedua. Poin yang kedua, saya mau supaya Anda tahu bahwa ada perbedaan, ada kontras ya antara eklesia dengan jemaat modern sekarang ini, saudara. Jemaat, tadi saya katakan jemaat, dalam terjemahan lainnya gereja, ya. Dalam bahasa aslinya itu eklesia. Ini adalah desain daripada Tuhan. Tapi ada kontrasnya, saudara. Anda kalau Anda melihat di gereja mula-mula ada di Yerusalem, orangnya enggak begitu banyak saudara, tapi gereja yang mula-mula itu mereka terdiri dari orang-orang yang sangat komitmen, sangat cinta Tuhan, fellowship luar biasa, dan karunia Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, sehingga orang-orang itu takut karena melihat apa yang terjadi. Orang mau bohong aja takut saudara. Bayangkan Anda kalau baca Alkitab, Anda bisa lihat itu Ananias bohong, meninggal langsung, drop dead, saudara. Istrinya kemudian datang, dia nggak tahu apa-apa, masuk, dia bohong kepada Petrus, dia bilang, kamu ini bukan bohong kepada saya, kamu ini bohong kepada Roh Kudus, drop dead juga. Oh saudara, orang takut saudara, takut apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan, rasul-rasul pada saat itu. Gereja Tuhan itu seperti itu, dinamiknya luar biasa. Nah sekarang ini bagaimana? Sekarang ini bagaimana gereja Tuhan zaman modern ini? Apakah kita ini perlu bertobat? Apakah kita perlu berubah? Apakah kita perlu melihat desainnya kita ini sebetulnya buat apa sih? Kita dipanggil ini untuk apa? Apakah cuma untuk ketemu seminggu sekali aja? Saudara, setelah kita belajar selama minggu-minggu, bulan-bulan yang lalu ini saudara, mengenai firman-firman yang kita fokuskan, apa yang Anda akan lakukan? Oke, coba kita lihat ya satu persatu di dalam poin yang kedua ini. Jadi ada kontras antara eklesia dengan congregation atau jemaat modern ya. Yang pertama, eklesia itu tidak puas dengan status quo, nggak puas. Apa itu status quo? Begini-begini aja dah. Pokoknya begini-begini aja dah. Eklesia itu nggak pernah begitu, saudara. Sedangkan jemaat modern itu berkumpul untuk menemukan, pokoknya asal kita damai aja lah. Kita damai aja di tengah-tengah budaya, kita ikut aja lah. Kalau orang-orang ngomongnya begitu ya kita ikut supaya nggak ribut lah gitu ya. Kalau sekarang nih zamannya same sex marriage gitu ya, udahlah kita, loh apa yang Alkitab katakan? Apakah Anda ikut aja sama budaya? Apakah ikut aja dengan LGBTQ? Apakah ikut aja dengan aborsi? Karena takut menyuarakan. Oh saudara, lihat di gereja mula-mula mereka itu takut sama gereja. Bukan karena gereja itu punya otoritas dan memanipulasi orang, enggak saudara, tapi karena Kristus dinyatakan di eklesia. Yang kedua, menuntut komitmen yang melibatkan panggilan dari semua anggotanya untuk mewakili kerajaan Tuhan dalam semua aspek kehidupan. Jadi eklesia itu begitu saudara. By the way, butir-butir ini saya dapatkan dari teman saya yang bernama Bishop Joseph Matera. Dia adalah gembala dari satu gereja di New York. Saya kenal dia mungkin ada 10 tahun yang lalu. Dan butir-butir ini saya dapatkan dan saya akan perluas dari apa yang akan saya sampaikan kepada Anda. Jadi
Eklesia itu menuntut komitmen. Jadi Anda di gereja ini perlu ada komitmen. Amin, saudara. Jadi ada komitmen yang jelas, ada komitmen kepada Tuhan dan komitmen kepada gereja. Kita bekerja bersama-sama, enggak sendirian, saudara. Yang melibatkan panggilan dari semua anggotanya untuk mewakili kerajaan Tuhan. Jadi bukan mewakili nama organisasi, bukan mewakili nama pasturnya, tapi mewakili kerajaan Tuhan dalam semua aspek kehidupan. Sedangkan zaman modern ini, jemaat menuntut komitmen yang melibatkan pelayanan hari Minggu aja. Dan program gereja. Kebanyakan gereja itu seperti itu, saudara. Oke, ikut pelayanan di apa, bukannya nggak bagus ya, bagus, tapi bukan hanya itu aja. Jadi usher bagus, jadi greeter bagus, musician bagus, jadi worship leader good, puji Tuhan. Bahkan sebagai pastor pun bukan hanya hari Minggu aja untuk khotbah. Semuanya kita perlu diperlengkapi, apa saudara, seperti Anda akan lihat di poin yang berikutnya, melatih jemaat dalam semua aspek kehidupan. Semua aspek. Apapun pekerjaan Anda, semua aspek kehidupan. Saya ingat waktu saya baca buku 2 Raja-Raja pasal yang kelima, di situ ada seorang perwira, seorang jenderal, seorang panglima, namanya siapa saudara? Naaman. Naaman itu adalah satu panglima yang sukses luar biasa dari Syria, kemanapun dia pergi itu menang terus sehingga dia menjadi kesayangan dari rajanya. Tapi saudara, dia itu ada penyakit kusta. Dan pada saat itu penyakit kusta nggak bisa disembuhkan. Bayangkan saudara, orang yang sangat gagah perkasa, kemana-mana menang, tapi kalau pulang, saudara, dia nggak bisa deket-deket sama istrinya, nggak bisa deket. Sama anak-anaknya nggak bisa deket. Karena apa? Itu menular sekali. Nah, saudara tahu di cerita itu dituliskan ada satu pegawainya, hambanya, pembantunya, budaknya. Orang itu adalah orang tawanan dari bangsa Israel. Jadi ditangkap, ditawan, kerja sama keluarganya Naaman. Dia itu yang ngurus istrinya Naaman. Saya bisa bayangkan pada saat itu kira-kira dia tanya sama bosnya, "Bu, Bapak kok nggak pernah masuk rumah ya, Bu? Kenapa?" Mula-mula mungkin takut ya untuk ngomong. Tapi sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. "Bu, Bapak kok nggak pernah main sama anak-anak juga ya? Cuma dari jauh aja." "Halo." Waduh. Saya bisa bayangkan pada saat itu Naaman bisa nangis itu. "Halo." Tapi nggak bisa deket. Anak-anaknya lari. "Daddy, Daddy." Di stop sama ibunya. Lalu pembantu ini dikasih tahu, "Bapak kena kusta." Wah, Bu, kalau ibu tahu ya, di Israel itu ada nabi, Bu. Bawa dia ke sana. Pasti sembuh. Siapa budak ini? Tawanan. Are you with me? Dia nggak nyukurin loh, syukur loh, bebasin gua. Saya dari sana, saya tahu di Israel ada nabi. Biarin aja mati, supaya saya bisa bebas. No. Kalau Anda baca ceritanya di situ, dia tahu desainnya. Di Alkitab nggak ditulis namanya siapa aja, nggak tahu, nggak ada namanya. Tapi saudara, dia ngomong. Singkat cerita, Anda baca 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Are you with me? Naaman dengar apa yang diomongin sama budaknya, dia pergi, singkat cerita dia ketemu Elisa. Saudara bisa lihat di situ. Naaman minta izin sama rajanya, langsung dikasih surat,
lalu dikasih bekal, dia bawa emas. Waduh, emasnya itu 250 pound. 1 pound itu 16 ounces. 250 kali 16, sekarang emas 1 ounce itu 1.800. Itu, halo. Ya kita mesti menghidupi dong ya. Kira-kira itu 4.200.000 kira-kira, saudara. Itu baru emasnya, belum peraknya. 750 pound. Nih bawa. Waduh, karena apa saudara? Orang bisa kaya tapi nggak bisa beli kesehatan. Orang bisa punya duit banyak nggak bisa beli kedamaian. Oh, praise the Lord. Nah, saya melihat bahwa kalau jemaat yang modern itu kebanyakan melatih orang untuk kehidupan bergereja hari Minggu aja. Bukan ini saudara, moving quickly. Eklesia itu bagaimana? Eklesia itu saya melihat bahwa membawa dampak perubahan di masyarakat sekitar. Bukan hanya hari Minggu. Jadi kita perlu menjadi dampak, perlu menjadi berkat. Minggu-minggu yang lalu disampaikan mengenai Carousel. Kalau Anda belum join dengan Carousel, coba join dong sama Carousel. Sehingga paling enggak Anda menjadi dampak di komunitas di Carousel itu. Dan setelah menjadi dampak di komunitas Carousel, jadi dampak sama-sama bagikan keluar. Amin saudara. Saya melihat jadi ini yang saya katakan bahwa bukan hanya menjadi berkat di dalam atau hari Minggu doang. Saya waktu tadi sebelum mulai saya lihat ada Caitlin di situ, ada Ashley, siapa itu yang di belakang saya nggak kelihatan, Audrey ya. Mereka itu berapa tahun yang lalu masih umur 10 kalau nggak salah ya, 9, 10, 11. Itu yang bikin program buat Lights on Miracle Hill. Halo. Jadi saudara, bukan hanya jemaat, bukan hanya dipersiapkan untuk oke, kamu masih umur segini, kamu pokoknya coloring aja deh. Coloring, oke. No, itu adalah satu pasukan yang luar biasa. Dan kita ini, berikan tepuk tangan. Dan masih ada anak-anak yang lain lagi yang saya nggak sebutkan namanya yang sampai sekarang ini masih aktif. Nah itu saudara, membawa dampak perubahan di masyarakat sekitar. Yang berikutnya, kalau jemaat modern itu jemaat hanya mempengaruhi perubahan jiwa individu aja, pribadi aja. Yang berikutnya, eklesia itu mengutus orang untuk melayani komunitas mereka. Oke, saya lihat ada yang mau ambil foto. Oke, saya ulangin. Ya, nggak apa-apa, saya kenal sama pasturnya. Udah belum? Oke. Lanjut boleh? Oke. Yang berikutnya, eklesia. Ya, kontrasnya itu apa? Eklesia itu apa di sini? Mengutus orang untuk melayani komunitas mereka. Sedangkan jemaat modern hanya mengajak komunitas mereka untuk menghadiri pengalaman ibadah hari Minggu. Tahu kontrasnya apa? Bisa lihat nggak di sini? Yang satunya itu keluar. Yang satunya, lu datang dong, kita di gereja enak nih. Kita gereja, musiknya enak semuanya. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara ya, alat-alat musik ini nggak bisa nyelamatin orang. Kita punya LED screen, puji Tuhan, tapi LED screen nggak bisa nyelamatin orang. Ini cuman alat. Jadi yang bisa memberitakan, kita juga nggak bisa menyelamatkan orang, yang bisa menyelamatkan orang hanya Yesus. Kita menjadi pemberita. Are you with me? Yang berikutnya,
Eklesia itu hanya puas bila membawa kerajaan Tuhan di bumi. Maksudnya apa saudara? Hanya puas itu kalau mereka itu melayani, melihat orang dilepaskan, disembuhkan, diselamatkan, dibaptis, dipenuhi Roh Kudus, berapi-api, puas. Itu puas, eklesia itu begitu. Tapi jemaat modern, kelihatannya modern itu biasanya modern lebih bagus ya. Dalam konteks ini modern nggak lebih bagus saudara. Puas itu hanya jika anggotanya memiliki sukacita di hati mereka. Haleluya, puji Tuhan hari Minggu. Semuanya sukacita, amin. Semuanya, mana senyumnya, amin. Gitu ya. Saudara, itu zaman modern banyak gereja-gereja yang seperti itu. Saya nggak mau Anda hilang identitas. Kembali ke identitas yang Anda diciptakan nih sebagai apa sih? Gereja. Panggilan Anda gereja. Waduh, saya nggak bisa. Saudara jangan terlalu banyak kasih excuse lah. Karena saudara begini ya, kita bisa kasih excuse. Tapi satu saat akan datang waktunya di mana orang yang Anda nggak beritakan kabar keselamatan bisa-bisa mencelakakan Anda. Saya nggak bilang kalau Anda memberitakan kabar keselamatan itu Anda akan aman-aman terus. Oh no. Anda baca sejarah, Anda baca kesaksian hidup para martir. Gereja eklesia itu saudara, mereka rasul-rasul itu nggak takut mati. Kisah Rasul 1 ayat 8. Maka kamu akan dipenuhi Roh Kudus. Ya, jika kamu dipenuhi Roh Kudus, kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksi itu dalam bahasa aslinya itu menjadi martir, saudara. Siap untuk dianiaya. Rasul Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Sejarah menceritakan bahwa waktu dia mau disalib, dia bilang begini, jangan salibkan saya seperti Tuhan saya. Saya nggak layak disalibkan seperti dia, salibkan saya kebalik, kepala di bawah. Itu orang-orang yang berani. Berani itu bukan kurang ajar. Berani itu bukan berarti nggak respect. Berani itu bukan berarti nggak ada kasih. Berani itu kasih yang sempurna kasih yang sempurna mengalahkan semua ketakutan. Amin, saudara. Waktu kapan itu saya omong-omong dengan Pastor Dion. Dia cerita waktu dia lagi omong-omong dengan Michelle. Mungkin Michelle juga lagi nonton nih sekarang. Waktu ingat gak saudara kapan itu saya cerita ada orang mabuk, saya share kepada dia. Saya share, ini ada orang lebih mabuk. Mungkin saya nggak share di sini ya, mungkin di bagian. Saya share di service. Oke. Jadi ada orang mabuk ya. Saya lihat, waduh, orang kasihan sekali ya. Saya bilang, saya datengin, excuse me, bisa ada waktu 2-3 menit? Ya, diam aja. No. Ya udah, saya pergi. Terus saya balik lagi. Excuse me, can I have 2-3 minutes of your time? No. Suaranya makin keras. Ya udah, saya tinggal. Tapi saudara, saya di jalan, kasihan orang ini. Saya balik lagi. Waktu saya balik lagi, saya ngomong, excuse me, boleh minta waktu 2-3 menit? No! Go away! Oke. Pastor Dion bilang itu, Pastor Paul nekat itu katanya. Mungkin karena dia tahu martial art. Bukan, saudara. Bukan sama sekali.
Karena apa? Karena ada love. Ada compassion. Ada hal-hal yang saya lakukan yang jauh lebih scary daripada itu. Jauh lebih scary. Saya berani lakukan. Karena apa? Karena kasih yang sempurna. Saya nggak bilang saya sudah sempurna. Enggak, saudara. Tapi kasih mengalahkan ketakutan. Jadi saudara, jangan cuma puas kalau di gereja seneng. Orang bisa lupa, saudara, kadang-kadang itu bahkan ada orang-orang yang pakai masker. Jauh sebelum ada COVID udah pakai masker. Karena mau menutup-nutupi. Sepertinya itu, saya nggak bilang kalau yang pakai masker lagi nutup. No. Haleluya. Ada sukacita di gereja, bagus. Di rumah gimana? Di kerjaan gimana? Karena itu banyak orang-orang yang letoy, bahasa Perancisnya itu letoy. Karena nggak ada sukacita. Ya. Nehemia bilang, Nehemia 8 ayat 10, sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatanku. Oke. Puji Tuhan. Sampai di mana ini ya? Di sini kelihatannya. Oke. Alright. Are you still with me? Yes. Oke. Oke. Yang berikutnya, eklesia itu memperluas pengaruh kerajaan Tuhan dengan mengubah orang menjadi murid Kristus. Minggu lalu dikhotbahkan oleh Pastor Dion. Bukan hanya preach and then stop. Orang menjadi murid, menjadi pengikut Kristus. Orang kalau bilang, oh saya orang Kristen, sometimes it doesn't mean anything. Kenapa saudara? Ya agamanya Kristen, tapi enggak menjadi pengikut Kristus. Karena enggak menjadi pengikut Kristus, enggak menjadi saksi kehidupannya. Enggak beda sama orang-orang yang enggak kenal Tuhan. Enggak menjadi saksi, mau bersaksi, waduh, celaka. Nangkep enggak? Hidupnya enggak jadi saksi, tapi mau bersaksi. Itu yang saya maksud. Itu sebabnya ada orang-orang yang bilang, kalau orang Kristen kayak gitu, gue gak mau jadi orang Kristen. Jadi saksi, saudara. Oke. Menjadi murid Kristus. Sedangkan zaman modern ini, banyak gereja yang hanya memenuhi kebutuhan yang dirasakan orang, sehingga mereka akan terus bergantung kepada pengalaman ibadah hari Minggu yang cuma 90 menit. Kadang-kadang lebih lama, khususnya kalau saya yang khotbah. Bisa lebih, saudara. Pengalaman ibadah hari Minggu untuk 90 menit aja untuk merasakan baik tentang diri mereka sendiri. Just to make you feel good. Itu sebabnya kita di sini menyampaikan firman not to make you feel good, but to make sure you will be a godly person, the follower of Jesus Christ. Siapapun yang khotbah saya dengerin. Anda kalau lihat saya duduk di sini, siapapun yang khotbah saya selalu catat juga, saudara. Karena apa? Saya juga mau dengar. Haleluya. Yang berikutnya, eklesia tahu bahwa mereka telah dikuduskan untuk melayani orang lain. Eklesia. Siapa itu eklesia? Siapa itu eklesia? Saya bilang yang tegas gitu loh. Siapa eklesia? Oh, iya. Eklesia tahu bahwa Anda itu telah dikuduskan untuk melayani orang lain, bukan untuk sendiri aja. No, ini loh Tuhan desain Anda seperti ini. Tadi saya ambil contoh, anak-anak kita umurnya baru
9, rasanya ada yang waktu itu yang lebih muda lagi kalau nggak salah ya, terlibat saudara. Semua orang terlibat, banyak orang terlibat. Haleluya, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kalau Anda lihat di lobby, ada penghargaan yang saya terima dari Mayor. Oh ya, saya belum umumkan di sini ya, Mayor Eric Ching run for Congress, dia menang primary election, dia menang. Jadi dia akan ikut di general election nanti bulan November. Haleluya. Oh, praise the Lord. Dulu waktu di Claremont kita kalau mau ketemu mayor susahnya bukan main, saudara. Sekarang mayornya jadi member gereja kita. Dimuridkan oleh Pastor Tom. Haleluya. Jadi menjadi berkat bukan hanya untuk di hari Minggu. Are you still with me? Oke. Yang berikutnya, kalau jemaat biasa aja, modern ya saudara, itu hanya percaya bahwa mereka sudah diselamatkan. Sudah diselamatkan, haleluya. Sudah, saya sudah terima Tuhan Yesus. Yakin kalau mati masuk surga? Iya pastor, yakin. Kalau mati masuk surga? Iya yakin. Kenapa? Iya sudah terima Tuhan. Kenapa lu masih hidup di sini? Buat apa nih kita masih hidup nih, masih napas nih. Ya? Buat apa? Kayaknya nanti kalau mati masuk surga, nanti nunggu diangkat. Kita nggak akan ngalamin kesukaran, the Great Tribulation. Saya percaya akan ada pengangkatan, tapi kita perlu siap sekarang ini bila kita melalui tribulation, even the Great Tribulation. Biar Tuhan kasih kita kekuatan. Kalau kita mikirnya nanti diangkat, udah susah, makin lama makin susah. Susah lagi, kok nggak diangkat-angkatnya? Halo? Jangan hanya ngelihat yang nanti, kita mesti tahu sekarang ini ngapain. Makanya saya bilang, kalau nanti mati masuk surga, sekarang kita masih hidup, come on. Layani orang lain. Oh Jesus. Are you still with me? Yang berikutnya. Eklesia memberitakan Yesus bangkit dari kematian untuk apa saudara? Menggenapi segala sesuatu. Segala sesuatu akan digenapi. Jadi dengan kata lain saudara, yang salah satu akan digenapi, dia akan datang lagi. Are you still with me? Tangkap ini saudara supaya kita ini nggak jadi orang Kristen ayam, tapi jadi seperti Raja Wali. Desainnya itu seperti itu, ya. Sedangkan gereja zaman modern memberitakan Yesus bangkit dari kematian hanya untuk menyelamatkan individu dari neraka. Tadi saya sudah sebutkan. Eklesia mempunyai visi untuk seluruh komunitas. Sedangkan jemaat modern hanya memikirkan jemaat saja. Oke. Dan yang terakhir. Eklesia punya tujuan untuk apa saudara? Mempengaruhi masing-masing dari 7 gunung masyarakat. 7 gunung yang akan saya sampaikan. Saya akan lanjutkan minggu depan ya. 7 gunung, 7 seven sphere of influence yang nanti akan saya tunjukkan. Sedangkan zaman gereja modern, jemaat modern itu hanya berfungsi hanya di gunung agama aja. Apa itu yang dimaksud dengan 7 gunung? 7 hal yang mempengaruhi pola berpikir kita. Ada 7 itu saudara.
Tapi saya akan berhenti sampai di sini aja dulu, saudara. Saya akan tutup dengan satu ayat ini. Satu ayat ini ya. Kalau tadi saya katakan ada 7 gunung ya. Di Yesaya 2 ayat 2. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan. Ada berapa gunung? 1 gunung. Ya, akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Ada berapa gunung? Lebih dari 1. Dan menjulang tinggi ke atas bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Gunung-gunung apa itu? Saya akan tunjukkan aja, tapi saya nggak akan bahas. Minggu depan kita akan lihat. Yang pertama adalah keluarga. Yang kedua gereja atau agama. Yang ketiga pemerintahan. Yang keempat pendidikan. Yang kelima bisnis. Yang keenam media dan kesenian dan entertainment. Saudara, be the church. Minggu depan kita akan lanjut. Ini loh desainnya Anda. Anda didesain luar biasa oleh the greatest architect. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat kami merayakan hari kemerdekaan, kami berdoa supaya di dalam diri kami ada kemerdekaan. Di dalam diri kami ada kebangunan. Di dalam diri kami tahu kami desainnya ini seperti apa. Kami didesain sesuai dengan gambar dan rupanya Tuhan. Dan Tuhan memanggil kami supaya kami menjadi berkat. Itu sebabnya gereja kami namanya City Blessing. Tuhan pakai kami menjadi berkat. Secara pribadi, ya. Secara keluarga, ya. Secara jemaat, ya. Kami sudah didesain untuk itu ya Tuhan, dan untuk mengalahkan pintu alam maut secara proaktif ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Kau pakai setiap kami. Bukan hanya untuk melihat ke dalam, bukan hanya untuk senang diri sendiri, damai sendiri, sukacita sendiri, tapi kami bagikan kepada orang lain. Kami bagikan pada orang lain. Kami menjadi berkat. Kami enggak tinggal diam aja. Kami mau ingat bahwa kami didesain, kami dipanggil sebagai eklesia. Eklesia. Bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, tapi kami adalah eklesia. Terima kasih ya Tuhan, biar firman ini nyangkut di dalam setiap hati kami, pikiran kami, dan kami aplikasikan, kami lakukan di dalam hidup kami. Baik kami masih muda, atau kami sudah menikah, atau kami sudah tua sekalipun, Engkau pakai kami untuk menjadi pengikut Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. God bless you.